Assalamualaikum sahabat Kak Supri. Kali ini Kak Supri ingin berbagi informasi tentang bagaimana caranya untuk membuat aquaponik atau hidroponik dengan media styrofoam dan juga yaitu aqua gelas bekas. Bagaimana bentuknya? Mari kita simak video berikut ini. Check the mic and make sure it sound right, boys. Mari teman-teman kita mulai bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama kita siapkan dulu media dan juga alat-alat yang kita butuhkan. Pertama kali adalah ini ya, styrofoam bekas yang pertama. Kedua itu gelas atau aqua gelas atau cup yang terpakai. Nah, yang selanjutnya adalah spidol dan juga pemotong. Bisa dibuat dari paku atau dari pemes yang sudah diruncingkan. Nah teman-teman, setelah semua peralatan dan juga hal-hal yang kita butuhkan sudah tersiapkan, pertama kali kita letakkan dulu styrofoam ini. Kemudian kita buat pola. Kita buat pola dari cup ini atau dari gelas aqua ini dengan cara diletakkan di sini. Kita buat lubang saja. Nah, kita buat lubang di sini ya, melingkar sampai penuh satu lingkaran ya. Kemudian di sini juga, karena di sini satu styrofoam saya buat 2 lubang. Sebenarnya di sini bisa dibuat sampai 4 lubang dengan garis bawah yaitu diberi cup yang lebih kecil. Tetapi Kak Supri ini memberikan 2 lubang agar nanti maksimal dalam pemupukan dan juga dalam perawatannya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah membuat lubang seperti ini, perlu diingat ya, karena cup ini berbentuk sedikit kerucut, yang ini luas, yang ini kecil, maka kita membuat lubangnya harus di luar garis tersebut. Dalam artian tidak boleh di garis yang ini, harus di sedikit luarnya. Jadi seperti ini ya. Nah, kita lubangnya sedikit di luar sedikit. Tujuannya apa sih? Supaya nanti ya, ini supaya nanti ketika cupnya kita masukkan, cupnya bisa masuk sampai bawah dan akarnya bisa sampai ke dasar untuk menyerap air yang ada di dalam wadah ini. Nah, kita buat lubangnya dulu. It sound right, boys. Setelah lubangnya ini terbuat ya, setelah lubang terbuat, kita coba meletakkan 2 cup dulu untuk percobaan. Cup 1, cup 2 kita masukkan. Nah, masuk ke dalam. Nah, kira-kira kalau kita buka ya, kita buka seperti ini, bagian bawah sini yang nanti akan menjadi tempat akar akan turun untuk menyerap air yang ada di sini. Nah, kemudian kita letakkan lagi. Setelah lubang ini terbentuk, kita pinggirkan dulu di sini. Kemudian barulah kita membuat lubang-lubang yang ada di bawah sini. Ini kita buat lubang-lubang yang banyak, bisa pakai solder, bisa pakai paku yang dipanaskan dengan api manual, atau menggunakan gunting dengan cara ditusuk-tusuk. Usahakan kalau membuat lubang sedikit besar ya, sedikit besar. Tujuannya apa? Supaya akar nanti bisa mudah untuk keluar di sini untuk menyerap air, ataupun nanti akarnya bisa bebas keluar. Nah, kalau seperti yang ini ya bagus, cuman kurang lebar lagi. Nah, setelah teman-teman membuat lubang, ini singkat cerita ya, setelah dilubangi semua, kemudian nanti teman-teman meletakkannya seperti ini, ditata 2 ya, ditata 2. Kemudian setelah data, usahakan jangan terlalu berdekatan agar nanti kalau diletakkan ini styrofoamnya nggak pecah. Kemudian baru teman-teman bisa mengisi cup ini dengan medianya. Medianya bisa berupa pertama ya, tanah dicampur dengan sekam. Kok sekam sih Kak? Sekam itu selain menjadi penggembur tanah, dia juga mengandung zat yang menjadi pupuk untuk tanaman, bisa menjadi lebih hijau
warnanya kadang bisa kebiru-biruan karena dia berbentuk yaitu positif untuk tanaman. Ataupun bisa dikasih yaitu dengan pupuk alami, pupuk kandang. Tapi ingat, pupuk kandang harus nggak boleh berlebihan karena ini di air. Kalau terlalu banyak nanti akan membuat busuk tanaman. Kita isi aja segini. Nah, sampai garis ini, jangan sampai terlalu penuh. Karena nanti kalau kita isi terlalu penuh, kalau kita disiram, ketika kita memberi air di sini, ini akan nanti luber, ya. Jadi dibuat seperti ini, kemudian diisi dengan medianya. Kemudian setelah itu, ketika teman-teman ingin membuat banyak ya, seperti ini, tambah lagi seperti ini, tambah lagi seperti ini. Ini setelah saya siapkan tadi, ini maaf ya kotor ya, ada sedikit kotoran di bagian styrofoamnya karena ini juga ada yang bekas, ada yang juga yang baru. Seperti ini kita buat jajar. Usahakan di sini ada sebuah celah 1, celah 2 dan selanjutnya. Tujuannya apa sih? Supaya nanti kalau tanamannya sudah tumbuh naik, tumbuh naik seperti tadi sebelum intro Kak Supri, itu adalah contoh dari tanaman Kak Supri, itu supaya tanamannya bisa lebih bisa tumbuh luas dan juga tumbuh subur. Nah, demikianlah teman-teman sahabat Kak Supri bagaimana cara memanfaatkan styrofoam bekas untuk menjadi benda yang berkualitas, yang tentunya alami, sehat dan bergizi, dan juga bisa menjadi hiasan di rumah kita atau di halaman kita. Sekian dari Kak Supri. Bila ada sebuah hal yang menjadikan inspirasi buat teman-teman, tolong berikan komentar di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Akhirnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.